Saya sudah buktikan seluruh korwil, seluruh korlap, seluruh mitra yang sudah kita rekrut ini semuanya adalah seorang pejuang. Dan kita buktikan nanti bagaimana PT Jekoneng Sikoneng, apakah dia termasuk pejuang. Satu persatu hilang dari sisi kamu, kau tidak akan merasa kecewa berlebih-lebihan. Betul? Makanya ayo kita belajar pelepasan, belajar mengikhlaskan. Apapun yang terjadi katakan Allah Maha, takdirnya tak pernah. Lalu kenapa kita harus bermusyawarah, kita merencanakan sesuatu? Karena ini pun bagian dari maunya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kamu berkehendak atas apa yang kamu kehendak kecuali kehendakmu adalah kehendak Allah. Karena kalau kamu ingin melakukan sesuatu, ingin menghasilkan sesuatu, ingin menuju sesuatu, jangan lupa jadikan itu bagian dari kehendaknya Allah. Kalau itu kamu jadikan kehendaknya Allah, maka mau sukses mau gagal dihitung ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita coba tuh kemarin berbagai macam. Ada kemarin kita mengadakan program Jekoneng Sikoneng, betul ya? Alhamdulillah di bulan ini sedianya akan launching ya. Jekoneng Sikoneng Al-Baghdadi di bulan ini. Tepuk tangan dulu. Nah, kemudian dari berbagai ini saya dulu ya biar saya kagak lupa. Kemudian ternyata ada berita-berita, betul ya? Yang kemarin ada di medsos, di Instagram. Saya langsung komunikasi ke Abah. Jawabannya apa? Di sini yang menjadi koordinator utama adalah Pondok Pesantren Al-Baghdadi, betul? Karenanya Al-Baghdadi ini membuat satu skema. Setelah Al-Baghdadi ada korwil. Kebetulan saya, Kiai Iwan, Kiai Satria, korwil yang diangkat ditunjuk oleh koordinator utama Al-Baghdadi. Kita lainlah korwil masing-masing provinsi. Dari korwil ini kita membentuk yang namanya korlap. Dari korlap inilah kita merekrut karyawan yang bernama mitra atau talent. Inilah satu garis yang sudah kita jalani, kita satu komando dengan Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Kan saya ingatkan kepada jamaah dulu ketika ini awal terjadi, saya presentasi di Pasar Minggu, ketemu Pak Camat, kemudian presentasi di Kecamatan Mampang, ketemu juga Pak Camat. Beliau berencanakan dibawa ke provinsi, ketemu Pak Gubernur. Saya bilang saya izin dulu ke Abah. Apa kata Abah? Jangan Kenas. Bagaimana nasib orang-orang kecil yang ada di bawah kita, para kiai, para ustadz, para warga, para jamaah yang biasa hidupnya susah, berusaha memperbaiki kehidupan. Kalau diambil oleh mereka nggak kebagian. Mikirin kita, betul? Sama ketika hal ini terjadi di medsos keluar, langsung daftar ke online. Apapun juga sama. Memikirkan nasib atau kerja yang sudah kita lakukan, baik sebagai korwil maupun sebagai korlap yang sudah kita presentasi kemana-mana, betul ya? Kita populerkan dengan medsos, betul ya? Kita kumpulin orang, itu emang gak pakai biaya? Pakai. Kita korban tenaga, betul? Korban harta, korban pikiran. Untuk apa? Untuk punya niatan baik supaya mengajak kepada orang banyak lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Nah, kalau sudah dipangkas seperti itu, berarti perjuangan kita, usaha kita sia-sia. Makanya nanti kita tunggu malam minggu ya, supaya bagaimana keputusannya Abah kita serahkan kepada beliau, dan yang pasti bahwa beliau tetap komitmen menjaga dan berusaha mewujudkan harapan kita semuanya. Amin. Karena seringnya Allah bilang seorang pejuang akan mencari 1001 cara untuk mewujudkan komitmennya, sedangkan seorang pecundang mencari 1001 alasan untuk lari dari komitmennya. Nanti kita lihat siapa yang menjadi pejuang, siapa yang menjadi pecundang.
Dan saya sudah buktikan seluruh korwil, seluruh korlap, seluruh mitra yang sudah kita rekrut ini semuanya ada seorang pejuang. Dan kita buktikan nanti bagaimana PT Jekoning Sikoneng, apakah dia termasuk pejuang atau seorang pecundang. Udah kita lihat aja nanti. Cuman saya yakin, aku yakin, kalau kita sudah memasrahkan semuanya kepada Allah, Allah lah yang maha tahu kebaikan buat diri kita, maka mari kita sama-sama pasrahkan, biar Allah yang menyelesaikan masalah ini semuanya. Sudah siap ya? Jadi kalau bahasa saya ini belum ada di mana-mana. Di dalam hati kita ini siapkanlah satu rongga. Rongga apa? Rongga takdir. Mungkin ini untuk kelas-kelas bawah seperti saya dan sampean. Kita sudah usaha ke sana dan kemari, lalu mengalami kementokan. Siapkan satu rongga di dalam hati kita, namanya rongga takdir. Inilah memang maunya Allah, sehingga kita tidak mencari kambing hitam, menyalahkan siapapun dari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan ini. Kita yakin semuanya minallah, dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, sawabikal imam, gimana? Sawabikal imam la tahriku aswarul aqdar. Demikian Asy-Syaikh Ibn Athaillah mengatakan dalam hikamnya, sehebat apapun usaha kita, sekuat apapun upaya kita, sekali-kali tidak pernah bisa merubah takdirnya Allah, karena semua itu adalah ketetapan Allah. Hidup coba mana gitu. Luar biasa. Tidak cukup sampai di situ, saya pun berusaha, berupaya supaya kita ini tetap solid. Tiap Selasa kita kumpulan, betul ya? Isi kumpulan itu bagaimana kita tidak hanya nunggu Jekoning Sikoneng, bagaimana korlap, mitra punya penghasilan. Kita buatlah program namanya kontrakan langit, betul ya? Baik, kontrakan langit kita sudah siapkan. Bagaimana orang nganggur, kerjaannya manakiban, duitnya datang terus, alhamdulillah, sampai orang mikir jangan-jangan biara tuyul ini, bodoh amat. Sampai kita mikirin seperti itu, padahal kita bukan saudara-saudara, betul? Kita bukan saudara serahim, kita bukan saudara satu, kadang-kadang bukan beda suku, kita hanya disatukan dari satu majlis manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dari sini kita ingin bersama-sama. Sekarang bertambah lagi dengan apa? Program pendidikan, yaitu kemarin kita sudah sampaikan ada paket A, paket B, paket C. Ini bukan cerita di McD nih. Paket A, paket B, paket C. Banyak di antara kita ini mungkin ya yang sekolahnya cuma sampai SMP, atau mungkin SMA nggak lulus, atau dia cuma sampai SD, pengen dia melakukan sekolah lebih lanjut tapi sudah terhalang dengan usia. Mungkin dulu dia keuangan tidak memiliki, mungkin dulu juga bangornya nutup, orang sekolah dia juga dia kemana tahu bolos, akhirnya nggak lulus. Nah, untuk menceritakan kepada anaknya, menceritakan kepada keluarganya, menceritakan kepada cucunya bahwa dia punya dedikasi yang luar biasa untuk pendidikan, apa yang harus dilakukan? Udah nggak mungkin. Karenanya ini program luar biasa. Kita siapkan program paket A, paket B, paket C. Tidak hanya sampai di situ, dilanjutkan dengan kuliah. Betapa hebatnya nih tukang ojek misalnya ya, atau yang ikut Jekoning kita, atau jamaah manaqib yang orang lihat cuma biasa-biasa saja, ada di rumah terus kerjanya paling ngaji manaqiban, tahu-tahu ada fotonya. Wih, sudah luar biasa. Dan ini bukan omong-omong ya, ini serius, dan biayanya pun bisa dikatakan gratis, cuma biaya pembukaan saja. Nanti akan saya beri kesempatan siapa yang berwenang. Di sini ada Ibu Dwi, tepuk tangan buat beliau. Juga ada Pak Rakib, tepuk tangan buat beliau.